Pernahkah Anda bertanya, mengapa manusia di masa lalu rela menghabiskan puluhan tahun hanya untuk memahat satu sisi gunung? Bagaimana mereka memindahkan jutaan ton batu dengan ketelitian matematis yang bahkan teknologi modern hari ini masih berusaha menirunya? Di berbagai penjuru dunia, terdapat ruang-ruang sakral yang dibangun bukan sekedar sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai jembatan antara dunia manusia dan yang ilahi. Disinilah arsitektur, astronomi, dan keyakinan bertemu, menciptakan struktur yang tidak hanya megah, tetapi juga syarat makna dan bertahan melampaui zaman. Dalam dokumenter ini, kita akan melintasi benua dan peradaban untuk menyingkap kisah di balik 7 kuil suci paling menakjubkan di dunia. Dari kota batu yang hilang di Kamboja, hingga biara yang berdiri di tepi langit Himalaya. Bersiaplah. Kita memulai perjalanan ini di jantung hutan tropis Kamboja. Angkor Wat bukan sekadar kuil. Ia adalah gambaran alam semesta yang diwujudkan dalam batu. 5 menara utamanya melambangkan puncak Gunung Meru, poros kosmik dalam kepercayaan Hindu kuno. Sementara itu, parit raksasa selebar hampir 200 meter yang mengelilinginya mewakili samudra kosmik yang mengitari pusat dunia. Di Indonesia, kita menemukan sebuah mandala raksasa yang disusun dari lebih dari 2 juta blok batu vulkanik. Borobudur dibangun tanpa setetes pun semen. Setiap batu saling mengunci dengan presisi yang luar biasa, bertahan lebih dari 1000 tahun di tengah gempa dan hujan tropis. Namun, Borobudur bukan sekadar keajaiban teknik. Ia adalah peta perjalanan spiritual yang dapat dilalui dengan langkah manusia. Setiap tingkat yang dilewati mengajak peziarah menapaki dunia hasrat, membaca ribuan relief tentang karma, moral, dan kehidupan. Semakin ke atas, relief menghilang, bentuk menjadi sederhana, hingga akhirnya tersisa ruang sunyi yang melambangkan dunia tanpa rupa, puncak pencerahan mutlak. Kini, wacana pemasangan kembali catra, payung suci di puncak Borobudur, bukan sekadar upaya restorasi fisik. Ia menjadi simbol harapan untuk mengembalikan kesempurnaan spiritual sebuah mahakarya yang sejak awal dirancang sebagai tangga menuju cahaya. Di Madurai, India Selatan, arsitektur tidak hanya dibangun, ia dirayakan. Kuil Meenakshi Amman hadir sebagai ledakan warna dan simbol. Lebih dari 30.000 patung dewa, dewi, dan makhluk mitologis menyelimuti setiap menara dan gerbangnya. Patung-patung ini dicat ulang setiap 12 tahun sekali. Sebuah ritual yang menegaskan bahwa kesakralan bukan hanya diwariskan, tetapi terus dihidupkan. 3.000 tahun yang lalu, Firaun Ramses II memilih gunung sebagai kanvas keabadian. Abu Simbel tidak dibangun, ia dipahat langsung dari batu hidup. Sebuah pernyataan kekuasaan yang ditujukan untuk manusia dan para dewa. Kuil ini dirancang dengan presisi astronomi yang nyaris mustahil. 2 kali dalam setahun, cahaya matahari pagi menembus lorong gelap sepanjang 60 meter hanya untuk menyinari wajah Ramses di ruang terdalam. Perhatikan satu detail penting. Di antara para dewa yang diterangi cahaya, patung petah dewa kegelapan sengaja dibiarkan tetap tenggelam dalam bayangan selamanya. Namun, keajaiban Abu Simbel tidak berhenti di masa lalu. Ketika bendungan modern mengancam menenggelamkannya, kuil ini dipotong menjadi ribuan blok raksasa dan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sebuah operasi penyelamatan yang dipimpin UNESCO dan hingga kini dikenang
sebagai salah satu misi penyelamatan warisan sejarah paling ambisius yang pernah dilakukan manusia. Di Amritsar, India, berdiri sebuah tempat di mana emas bukan lambang kekayaan, melainkan kerendahan hati. Harmandir Sahib, atau yang lebih dikenal sebagai kuil emas, dilapisi ratusan kilogram emas murni yang memantulkan cahaya di atas kolam suci Amrit Sarovar. Namun, makna terdalam kuil ini tidak terletak pada gemilangnya. 4 pintu masuk dibangun di setiap sisi bangunan, sebuah simbol kuat bahwa siapapun dapat masuk, tanpa memandang agama, tanpa kasta, tanpa status sosial. Disinilah spiritualitas diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Setiap hari, Langar, dapur umum kuil, menyajikan puluhan hingga ratusan ribu makanan gratis bagi siapa saja yang datang dan duduk bersama. Tidak ada hierarki, tidak ada perbedaan. Harmandir Sahib mengajarkan bahwa iman tertinggi bukan hanya tentang doa, tetapi tentang melayani sesama manusia. Sebuah kemanusiaan yang berdenyut di jantung spiritualitas. Hanya di pegunungan Bhutan, kita dapat menemukan sebuah biara yang seolah menentang hukum gravitasi. Paro Taksang, atau yang dikenal sebagai sarang harimau, berdiri menggantung di tebing curam Himalaya pada ketinggian hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Dari kejauhan, ia tampak mustahil untuk dibangun. Namun, justru di tempat ekstrim inilah spiritualitas diuji dan diperdalam. Legenda setempat mengisahkan bahwa Guru Rinpoche, tokoh sentral dalam penyebaran Buddhisme di Bhutan, terbang ke lokasi ini di atas punggung seekor harimau betina. Di gua-gua batu inilah ia bermeditasi, menaklukkan kekuatan gelap, dan menanamkan ajaran pencerahan. Untuk mencapainya hari ini, seseorang harus mendaki jalur terjal selama berjam-jam, menembus kabut pegunungan Himalaya. Sebuah perjalanan yang bukan sekedar fisik, melainkan ujian tekad, kesabaran, dan akhirnya kedamaian batin yang mendalam. Kita mengakhiri perjalanan ini di Yangon, Myanmar. Di hadapan kita berdiri Shwedagon Pagoda, stupa emas setinggi hampir 100 meter yang telah menjadi mercusuar spiritual selama lebih dari 2 milenium. Seluruh permukaannya dilapisi emas murni, bertahtakan ribungan batu rubi, dan lebih dari 5.000 berlian. Di puncaknya, sebuah berlian tunggal seberat 76 karat menangkap cahaya matahari dan memantulkannya ke seluruh penjuru kota. Namun, makna terdalam Shwedagon tidak terletak pada kemilaunya. Di balik lapisan emas itu, menurut keyakinan umat Buddha, tersimpan 8 helai rambut Buddha Gautama, relik suci yang menjadikan tempat ini pusat pengabdian tanpa henti. Disinilah denyut spiritual Myanmar berpusat. Setiap langkah peziarah, setiap doa yang terucap, dan setiap persembahan sederhana dipersembahkan untuk satu tujuan: mengumpulkan karma baik bagi kehidupan yang akan datang. Shwedagon mengingatkan kita bahwa keagungan sejati bukan hanya tentang apa yang menjulang tinggi, melainkan tentang iman yang terus menyala di dalam hati manusia. 7 kuil, 7 kisah tentang bagaimana manusia di berbagai zaman dan peradaban berusaha menyentuh sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Meski lahir dari budaya yang berbeda, semuanya menyampaikan pesan yang sama, bahwa keindahan yang benar-benar abadi tidak tercipta dari kekuatan semata, melainkan dari iman dan pengabdian yang tulus. Kini, giliran Anda. Dari ke-7 tempat suci yang telah kita jelajahi, mana yang paling ingin Anda kunjungi suatu hari nanti? Atau mungkin ada tempat suci di daerah Anda yang menyimpan kisah luar biasa dan patut untuk dikenal dunia? Tuliskan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Jika perjalanan ini menginspirasi Anda, jangan lupa tekan like dan subscribe channel Geonara untuk terus menjelajahi geografi, sejarah, dan keajaiban dunia bersama kami. Saya Geonara, sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.